لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Ikhfah Channel yang dirahmati Allah, sudah beberapa hari ini sama-sama kita ketahui bahwa pemilu telah usai. Nah, kemudian belakangan ini muncul tuduhan dari salah satu paslon ada kecurangan dari pihak lain. Kemudian mereka beranggapan bahwa itu merusak demokrasi. Nah, dan tentunya mereka mencoba untuk memperbaiki demokrasi itu. Lalu untuk itu apa ya sebenarnya demokrasi ini? Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita sekaligus guru kita ya, Ustadz Syarifuddin Chaniago selaku narasumber. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya. Bikhair. Nah begini Ustadz, apa sebenarnya demokrasi ini? Mengingat masih banyaknya kita masyarakat yang belum mengetahui apa itu demokrasi. Bisa dijelaskan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya itu ya. Jadi apa kita di topik kita hari ini sesuatu yang sangat bisa dibilang apa ya, menarik ya. Kita di sini tadi akan membedah demokrasi ya. Kalau namanya membedah itu kita tidak melihat lagi dari penampilannya saja. Ya. Kita akan buka ke dalam, kupas ke dalam apa sih di dalamnya ya. Nah, jangan seperti umpamanya kita beli buah durian ya. Kita cuma cium di luar harum, rupanya busuk di dalam. Jadi harus kita seksama ya. Jadi di sini demokrasi itu memang saat ini dia menjadi salah satu sistem ya, sistem yang sudah mengglobal ya. Hampir seluruh negara itu sekarang mereka menerapkan sistem demokrasi dalam bernegara ya. Hanya mungkin berapa negara lah yang tidak juga demikian ya, tapi secara mayoritas sudah demikian. Untuk membedahnya ini mungkin kita mulai dulu dengan menyampaikan demokrasi itu apa adanya gitu ya, apa adanya. Jadi kita kembali dulu dari awal dulu, asal usul demokrasi ya, asal usul demokrasi. Jadi kalau kita melihat dari nama demokrasi ya, atau dalam bahasa Inggris demokrasi ya, atau itu berasal dari dua kata, yang kata itu bukan bahasa Inggris ya. Kata itu adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno ya. Yaitu demos. Ya, demos itu dia adalah publik ya, rakyat ya. Kemudian kratos itu dia kedaulatan atau ya, kedaulatan. Berarti dia demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, dan ini prinsip ini sampai sekarang masih dipakai ya. Memaknai demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Kenapa dia bahasa Yunani ya? Karena memang demokrasi itu munculnya dulu di Yunani kuno ya. Itu munculnya dia di abad ke-5 sebelum Masehi. Bisa dibayangkan itu kan? Bisa dibayangkan itu dia sebelum Isa alaihissalam diutus Allah, 5 abad sebelumnya itu sudah muncul demokrasi. Munculnya itu dia tatkala kita tahu, kalau kita belajar sejarah dulu kita tahu itu di Yunani itu dia ada 2 kerajaan besar ya. Satu Athena, satu lagi Sparta ya. Itu saling saling perang, saling mengalahkan itu.
Jadi kemudian demokrasi itu munculnya di yang disebut Athena, ya, Athena itu. Jadi inti demokrasi itu di sana itu adalah sebenarnya dia karena dulu itu dia yang disebut kerajaan itu di Eropa itu dia sebenarnya dia hanya kota, ya, kota kecil, kota lah, ya, kota. Kemudian dia menaklukkan, membuat tunduk apa namanya kerajaan-kerajaan sekitarnya sehingga tunduk kepada dia, ya. Jadi pemerintahan itu satu kota itu. Memang kota Athena itu kan, yang sampai sekarang masih ada itu kota Athena di Yunani itu. Ya, tempat apanya laga apanya pun ada di situ kan, laga gladiator apa segala macam itu ada masih situ. Jadi itu ya, sehingga kemudian di situ ketika ada ketidakpuasan dari masyarakat tentang umpamanya apa namanya pajak-pajak yang dipungut dari mereka, akhirnya mereka terdapat ketidakpuasan itu, kemudian ada pendapat dari para pemikir mereka di sana, pemikir itu agar kemudian ketika pemerintah hendak membuat aturan itu rakyat harus diikut sertakan. Karena sebenarnya kalau kerajaan itu bertentangan dengan itu. Kalau kerajaan itu dia cenderung dia otoriter, ya, otoriter. Karena kalau kerajaan itu kan dia titah raja itu hukum langsung, gitu kan. Begitu ada sesuatu diucapkan raja itu menjadi hukum. Hukum harus dipatuhi itu. Jadi tidak perlu ada persetujuan dari siapa, itu jadi hukum. Itu. Sehingga itulah. Tapi kemudian ketika kita lihat di Athena itu pelaksanaan demokrasi itu ya tidak mencakup seluruh warga. Karena di situ ada kelas. Dibikin kelas-kelas warga gitu kan, kelas budak, kelas ini gitu kan. Jadi yang bisa kemudian ikut dia dalam musyawarah itu untuk menentukan hukum itu, aturan itu hanya kelas tertentu saja, yang tidak keseluruhannya. Nah, itulah awal mulanya muncul demokrasi. Prinsipnya demikian. Prinsipnya di situ dia adalah pemerintah tidak boleh satu pihak untuk membuat aturan, harus diikutkan warga, didengar pendapat dari warga. Itu prinsip asalnya, ya. Baru kemudian dalam sejarah itu Athena itu akhirnya dikalahkan oleh Sparta tadi, ya. Dan kemudian Sparta ini ya mereka nggak mengakui demikian. Mereka kerajaan kembali kayak tadi itu otoriter, ya. Nah, udah kerajaan hilanglah, terkuburlah demokrasi itu yang mulai dari abad ketiga sebelum Masehi udah nggak ada itu demokrasi itu, ya. Udah masuk liang kubur dia. Dan berjalan sejarah, ya, sampai kemudian di abad ke 16, ya, 16 17 gitu. Terjadi kericuhan lagi di di kerajaan-kerajaan di Eropa, ya. Karena mereka itu tidak senang, masyarakat tidak senang dengan kejeliman dari para raja, yang kejeliman raja itu didukung oleh para pendeta, ya, dari gereja-gereja, ya, di sana. Karena waktu itu Eropa sudah bisa dibilang mayoritas Nasrani, ya, di masa abad 17 itu. Yang terjadi pergolakan, kemudian itu raja yang saat itu dia memerintah merasa ini kalau dibiarkan ini bahaya, ya. Karena dipanggillah mereka itu dari pihak rakyat, terutama dia dari pihak para pemikirnya, para ini intelektualnya, dengan pihak gereja dan dia raja. Mereka berembuk di situ, bagaimana ke depannya ini biar dapat win-win solution. Akhirnya kemudian dimunculkanlah itu pandangan itu yang kita kenal sekarang ini dengan istilah sekuler, ya. Di mana pandangan itu mengatakan agama itu harus dipisahkan dari negara, ya. Sehingga kalau selama ini memang dia para pendeta itu dia setiap ada keputusan dari negara, kemudian mereka itu mengatakan itu pendapat gereja. Sehingga kalau ada orang yang menolak aturan dari negara itu dianggap menolak menolak agama. Sehingga dianggap dia murtad, dianggap ini kan, sehingga dia dihukum segala macam itu kan. Nah, itu. Jadi kemudian keputusan di situ sesudah selesai itu diokekan, terpisahkan agama dari negara, ya. Kemudian para
pendetanya itu ya mereka tidak boleh lagi campur aduk ya, campuri ini, mereka tinggal di mengurusi gereja-gereja mereka ya kan. Nah, kemudian muncullah permasalahan di situ. Nah, terus kalau udah begini hukum itu siapa yang buat gitu kan? Nah, karena masyarakat sudah tak percaya pada rajanya membuat hukum karena jolim, mereka juga tak ingin dia yang membuat hukum itu dari pihak gereja ya. Nah, sehingga mereka teringatlah mereka ya. Teringatlah mereka pada sesuatu yang sudah lama terkubur itu. Demokrasi ya. Akhirnya kemudian di masa itu akhirnya mereka menggali kuburannya kembali. Dan mereka hidupkanlah itu kan. Nah, itulah mereka adopsi ya. Adopsi kembali demokrasi itu. Itu. Jadi itu ya. Itu dari sisi sejarah. Itu sampai sekarang jadinya demokrasi itu ada ya sampai saat ini. Kemudian kalau kita melihat bagaimana sih prinsip demokrasi ya? Nah, prinsip demokrasi itu sebenarnya dia di situ dia kedaulatan itu ada di tangan rakyat, kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Sehingga kemudian kalau kita bicara tentang kedaulatan, kita bicara dengan di sini maknanya siapa yang membuat hukum. Jadi siapa yang berdaulat dia yang membuat hukum. Pemanya di rumah kita gitu kan, siapa yang berdaulat di rumah kita? Ya orang tua. Mereka yang buat hukum gitu kan, mereka buat aturan bagi seluruh isi keluarga itu kan. Nah, di negara ini kan. Nah, kemudian ketika itu dia disebutlah itu bahwa yang membuat aturan itu adalah rakyat ya. Makanya muncul dia di situ ungkapan bahwa demokrasi itu dia dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Bahkan ada lagi yang mengerikan itu dia ada ungkapan ya dalam bahasa Yunani juga Vox Populi, Vox Dei. Ya. Jadi suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi ya kan harus diikuti, suara rakyat itu harus diikuti. Itu suara Tuhan. Ya. Jadi itu dia gambaran dari demokrasi ya. Kemudian demokrasi itu dia di situ prinsip yang satu lagi yang paling melekat di situ adalah tentang adanya kebebasan. Kebebasan ya. Sehingga dengan adanya demokrasi kita tahu muncullah kemudian sistem kebebasan berpendapat, berperilaku dan kemudian beragama ya, bebas ya. Mau tidak beragama mau apa bebas, manusia itu bebas ya. Nah, itulah dalam pandangannya. Kemudian dia di situ dalam pemilihan pemimpin ya, di dalam sistem demokrasi itu dia itu disebutkan siapa saja orang yang sudah dewasa dia boleh jadi pemimpin. Jadi tidak ada tidak terlalu banyak dia persyaratan untuk menjadi pemimpin. Siapa saja kalau dia sudah dewasa syaratnya hanya satu, dia dapat suara ya. Jadi itulah 3 prinsip demokrasi. Pertama, kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyat yang membuat aturan ya. Tentunya di sini nggak bisa rakyat membuat aturan ya, karena kalau rakyat membuat aturan seperti Indonesia ini, gimana kita mau berunding ada 280 juta orang gitu kan? Akhirnya di sini dibuatlah sistem perwakilan. Nah, kita mewakilkan diri kita, mereka itulah wakil-wakil kita yang duduk di parlemen, yang menjadi anggota dewan, mereka lah yang kemudian mewakilkan kita untuk merumuskan atau mensahkan segala peraturan. Ya. Dan itu dianggaplah itu sebagai sudah memenuhi syarat bahwa yang membuat aturan itu rakyat. Nah, itu mungkin gambaran dari dari fakta demokrasi itu sendiri. Ya. Itu tadi ya. Gambaran dari demokrasi. Sempat juga tadi di Ustadz mau membicarakan tentang beberapa hal tentang mitologi Yunani ya. Menarik sekali ya. Lalu sebenarnya apa keburukan dari demokrasi ini, Ustadz? Ya itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sepintas tadi itu kayaknya sih oke-oke aja gitu. Kayaknya sih oke-oke aja ya. Tapi gini ya, presiden kedua Amerika sendiri, presiden kedua ya, John Adams ya, dia sendiri sudah mengatakan itu demokrasi itu dia akan akan terus cenderung memburuk dan akhirnya bunuh diri katanya. Dan itu akan demokrasi itu akan muncul nanti dia anarki ya. Jadi dari mana ini muncul? Kenapa bisa demikian itu diprediksinya demikian demokrasi itu ya?
Karena memang ada di sini dalam prinsip-prinsip demokrasi itu yang akhirnya dia akan membuat membuat dia itu memburu. Terutama dia yang pertama itu dia tadi itu ketika yang disebut itu manusia yang membuat hukum, ya, hukumnya itu ya. Kita tahu manusia itu kalau dia membuat hukum dia pasti dia menginginkan hukum yang sesuai dengan keinginannya. Pertama ya. Atau umpamanya dia ada kelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Sehingga kemudian terjadilah di situ selalu kericuhan ya antara kelompok satu dengan kelompok yang ini ya. Seperti sekarang lah ya, kericuhan untuk saling menggulingkan, mengambil kekuasaan. Tujuannya dia agar pendapat dia itu nanti akan diterapkan ya. Keinginan dia yang akan diterapkan. Sehingga itu terjadi terus persengketaan di antara manusia antara itu ya. Dan kemudian dia yang kedua itu yang paling di situ adalah tentang kebebasan itu sendiri ya. Kita tahu sebenarnya apa istilahnya ya. Ketika kita bicara kebebasan itu sesuatu yang tidak bisa kebebasan itu dilakukan secara mutlak ya. Karena manusia itu kan dia makhluk yang sosial ya. Dia tidak bisa hidup sendirian itu kan. Jadi dia ketika dia hendak melakukan kebebasan dirinya sendiri ya, dia bisa nanti akan karena kebebasan dia itu akan melanggar kebebasan orang lain ya. Sehingga terjadilah cekcok kan antara mereka ya. Tapi itu menjadi prinsip demokrasi. Jadi bagaimanapun cekcoknya itu akhirnya kemudian negara tetap menghargai ya orang yang kemudian dia melakukan itu dengan sandaran kebebasannya. Makanya kita lihat itu kan seperti umpamanya munculnya LGBT ya. Kalau dia dari segi logika siapapun orang pasti nggak suka dengan itu kan, karena itu dia akan buruk, akan bisa menghancurkan masa depan manusia. Ya? Bisa manusia itu nanti punah gara-gara kalau LGBT itu sudah sudah masif ya di mana-mana ya. Tapi itu nggak bisa dilarang oleh negara karena itu kebebasan, kan kebebasannya. Jadi kebebasan itu akhirnya sama seperti di dalam mitologi Yunani ada yang disebut itu kotak Pandora ya, Pandora box ya. Jadi Pandora box ini dia sesuatu yang tidak boleh dibuka sebenarnya ya. Karena kalau dibuka dia seluruh keburukan akan keluar. Nah itu ya, itulah demokrasi itu. Demokrasi itu dia sebagai pembuka ya. Nah, dia membuka seluruh keburukan itu. Keburukan itu adalah kebebasan ya. Itu sangat mengerikan tuh kebebasannya. Kebebasan itu tadi ya, berperilaku, berpendapat ya. Makanya kita lihat itu kan kalau kita lihat di barat itu kan dia bagaimana mereka membuat lelucon dengan Tuhan mereka sendiri ya. Yesus gitu kan ya, yang mereka Tuhan mereka itu mereka bikin itu lelucon apa segala macam itu, bahkan dia di film-film yang ada adegan-adegan apanya pun ada juga dibikinnya kan ya. Jadi nggak bisa dilarang gitu kan, gereja nggak boleh melarang itu, dan tentu itu akan membuat ada pihak yang tersinggung, ada pihak yang ini, sehingga akan terjadi terus persengketaan ya, perselisihan di tengah-tengah masyarakatnya. Itu yang kemudian yang kedua ada lagi yang disebut itu kebebasan memiliki ya, kebebasan memiliki. Dan dengan kebebasan memiliki itu akhirnya kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dia punya kesempatan untuk memiliki apapun ya. Nah, sehingga dengan demikian ketika dia memiliki sesuatu dengan sangat tidak terbatas atau tidak ada batasnya, itu akan menjolimi orang lain karena orang lain tidak punya akses lagi ke sesuatu itu kan, udah diklaimnya bahwa itu hanya dia ya, dan itu diberikan oleh negara, tidak bisa diapakannya. Dan itulah yang kita kenal dengan sekarang itu munculnya konglomerasi ya, dan mereka itu akhirnya menjadi oligarki yang mengatur negara ya. Sehingga negara-negara hampir semua sebenarnya itu, di Amerika juga demikian ya, negara-negara. Maka di Amerika itu dia
apa ya, setiap calon presiden itu dia harus apa, mendatangi kelompok yang oligarki ini, yang punya duit ini. Nah, karena di Amerika itu disebutkan itu biaya pemilu itu setiap kali pemilu itu naiknya 100%. Iya. Gitu dia pemilu ini 4 tahun. Mereka kan 4 tahun sekali. 4 tahun berikutnya dia naik 100% itu biayanya itu. Ya. Karena banyaknya kebutuhannya. Dan kemudian munculnya biaya-biaya itu akan mengikat pemerintah melalui ininya, pimpinannya, yaitu presidennya atau presiden atau perdana menteri, sehingga mereka itu harus tunduk mengikuti pada keinginan-keinginan para oligarki yang membiayai mereka tadi itu. Tidak cuma di mereka ya, kalau kita melihat seperti di Indonesia itu tidak cuman presiden ya, anggota dewan juga begitu kan. Iya, iya. Kemarin saya lihat di YouTube ada wawancara dari satu channel televisi nasional, ditanyakan berapa sih biaya yang dikeluarkan kalau ada orang yang hendak mencalonkan diri menjadi ini, katanya menjadi anggota dewan di DPR pusat, nah, itu katanya 5 miliar katanya kan, 5 miliar nggak apa itu katanya, habis itu katanya 5 miliar ya, bahkan lebih lagi katanya, bahkan lebih dari 5 miliar ya. Nah, sini ya umpamanya kita seperti kita kota cuman ya, kita di sini kan dia untuk bisa menjadi anggota lolos nanti dia harus mendapatkan, kalau nggak salah saya 2.000 suara. Yeah. 2.000 suara kali umpamanya dia berapa dia amplopnya amplopnya ya berapa, 200.000 ya, 200.000 kali 2.000 gitu kan ya, udah berapa itu, jadi besar sekali ya, sehingga kemudian itu umumnya itu tidak banyak orang yang punya keuangan sampai sebesar itu. Nah, sehingga mereka-mereka yang ingin menjadi anggota dewan itu, yang mereka tidak punya uang, mereka akan mengusahakan uang tadi itu dengan mencari dukungan dari ini ya, para pemodal tadi itu, para pengusaha yang mereka itu munculnya dari ini ya, dari oligarki tadi, dari sistem kebebasan memiliki dari demokrasi itu. Sehingga kemudian suatu negara itu akhirnya jatuh kepada cengkeraman para oligarki. Ya. Nah, itulah rusak lah. Ketika dia satu negara jatuh kepada cengkeraman oligarki, maka dia tadi itu apa istilahnya itu ya, yang ingin umpamanya dicapai dari demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan, nggak mungkin lagi. Karena negara itu dia pandangannya tidak lagi mengarah kepada rakyat. Nah, pandangannya itu udah hampir keseluruhannya diarahkannya kepada kepentingan dari para oligarki ini. Nah, itu yang membuat akhirnya dia tidak terlihat lagi ya. Nah, seperti kita lah demokrasi di Indonesia ya. Di mana demokrasinya gitu kan? Gak bisa kita lihat lagi demokrasi, kebebasan berpendapat. Ada yang mengkritik sedikit masuk penjara gitu kan? Nah, ada yang apa sedikit ya udah, ada yang punya pandangan-pandangan lain langsung dibubarkan organisasinya. Itu mana organ apanya? Kan nggak ada lagi. Sebenarnya udah mati demokrasi itu di negeri kita, udah mati ya. Udah mati. Gara-garanya itu tadi adanya prinsip-prinsip mereka yang membuat munculnya hal-hal yang akhirnya merusak demokrasi itu sendiri. Ya. Bahkan ada lagi di seorang penulis itu John Blum ya, dia penulis Amerika, dia membuat buku The Dead List Export of America Demokrasi. Ya. Jadi demokrasi itu adalah ekspor yang paling mematikan dari Amerika. Nah, dari situ menurut dari kalimatnya itu saja menunjukkan bahwa demokrasi itu sesuatu yang tidak bagus ya. Di situ disebutkannya itu ada 50 negara katanya, 50 negara yang dipaksa dalam tanda kutip oleh Amerika agar bisa menerima demokrasi ya. Dan disebutkan ada lebih dari 30 pemilihan kepala negara di negara-negara lain itu dicampuri oleh Amerika ya. Dan ada lagi di situ ada dia puluhan dia
kepala negara yang coba dibunuh oleh Amerika. Ya. Nah, jadi itu terlihat ya. Jadi itu bukan sesuatu yang datang biasa saja gitu kan. Ada tekanan ya. Makanya di negara-negara yang seperti kita pun udah agak lumayan buruk dianggap mereka gara-gara kita itu tidak menerima LGBT. Ya. Mereka menganggap kita itu udah bertentangan dengan paham demokrasi gitu kan. Gitu kan. Jadi itu ya. Jadi itulah kira-kira gambaran sehingga kemudian demokrasi itu sesuatu yang yang seharusnya tidak kita pegang gitu ya. Karena itu adalah mendatangkan keburukan-keburukan. Itu kita melihatnya dari sisi ilmiahnya, kita membedahnya di dalam ya, dan dari sisi logika-logika kita ya. Kalau udah demikian pasti demikian ya, kalau udah demikian pasti demikian ya. Nggak bisa kita umpamanya nggak ada masalah dengan itu ya. Seperti umpamanya gini ya. Kita sering itu ketika ada pergantian kepemimpinan gitu kan di negeri kita, ada muncul itu dia meme di media sosial yang menunjukkan pimpinan yang lalu, presiden yang lalu dengan ada ucapan itu piye kabare, enakan zamanku kan. Yeah. Ketika dia dulu Soeharto lengser, munculnya penggantinya, muncullah Soeharto di situ. Bagaimana kabare? Begitu dia SBY lengser, muncul Jokowi, muncul lagi itu kan. Itu sebenarnya bukan menunjukkan bahwa permasalahan itu adalah pada oknum pemimpinnya, bukan berarti itu Soekarno lebih bagus dari Soeharto lebih bagus dari SBY lebih bagus dari Jokowi, bukan itu. Jadi kalau saya lihat misalnya begini, pemisalannya ini ya, pemisalan dari seorang yang dia didiagnosis kena kanker. Yeah. Nah, kita tahu kan kanker itu sampai saat ini belum ditemukan pengobatannya ya, yang bisa menyembuhkan kanker itu. Jadi di saat dia di awal kena serangan kanker itu kan dia masih bisa beraktivitas ya, masih apalah gitu kan. Dia tetap berobat ke dokter A umpamanya ya. Sampai kemudian dia merasa kondisinya nggak membaik gitu. Pindah ke dia dokter B ya. Pasti dokter B dia udah makin parah gitu kan. Baru dokter A bilang, kan enakan dengan aku gitu. Iya. Padahal bukan itu. Penyakit itu makin menjalar di dia ya. Nggak tahan dia dokter B, pergi dia ke dokter C ya. Baru dokter B bilang, enakan aku dulu jadi dokternya. Kau masih bisa ini. Padahal bukan itu ya. Itu penyakitnya itu yang makin menjalar ya. Iya. Jadi kita pun dulu waktu dia di masa Soekarno itu dia umpamanya dari sisi korupsi ya. Korupsi itu dia masih belum membudaya ya kan. Orang-orang masih menganggap itu sesuatu yang buruk waktu itu kan. Ya, sehingga dia disebut di situ dia istilahnya ya. Pejabat-pejabat di masa itu mereka itu benar-benar mengabdi pada negara, benar-benar mereka. Makanya disebut itu di sana itu di zaman Soekarno itu dia orang malas jadi pegawai negeri. Lebih suka orang berniaga, berdagang daripada pegawai negeri. Ya, karena nggak ada di situ didapatkan uang. Maksudnya uang yang uang yang menjadi haknya. Kalau sekarang pun tetap aja memang dia tidak begitu besar uang dari para pejabat itu, tapi yang income ininya yang ngeri kan. Income yang nggak tahu dari mana ini yang ngeri ya. Nah itu kemudian di situ dia, karena kita baru menerapkan demokrasi ya, di situ demokrasi itu dia belum membuat kerusakannya sudah ada, tapi belum dia menjalar kemana-mana. Pokoknya dari sisi konglomerat itu belum ada di sana masa itu kan, karena belum bisa terwujudnya. Nah, sekarang udah makin parah ya. Nah, jadi bukan karena SBY lebih bagus dari Jokowi, bukan begitu ceritanya gitu kan, karena dia kerusakan di dalam tubuh negeri itu sudah semakin parah. Makin parah ya. Makin parah ya. Nah, sehingga kalaupun nanti ini ada pemimpin yang terpilih nanti ini ya
dia nggak akan bisa keluar dari situ ya. Karena kerusakan itu umpamanya seperti oligarki itulah kan, itu yang kayaknya kita semua sudah paham bahwa ini masalah ini oligarki ini. Jadi umpamanya ada pemimpin siapalah nanti yang menjadi pemimpin di sini, bagaimana dia akan menghilangkan demokrasi oligarki itu, sementara oligarki itu disahkan oleh sistem demokrasi itu sendiri gitu kan. Nah, mana mungkin dia mengatakan itu sesuatu yang buruk, sementara itu dalam sistem disebut itu boleh. Ya? Legal. Jadi nggak bisa. Mungkin itu apanya gambarannya. Nah itu tadi ya menarik sekali, di mana keburukan demokrasi itu salah satunya diantaranya tadi adanya kebebasan yang menjadikan persengketaan. Ya, perselisihan. Nah itu tadi dilihat dari sisi logis dan ilmiahnya Ustaz ya. Kemudian kita beralih kepada bagaimana sebenarnya pandangan Islam dengan demokrasi ini. Ya, karena kita di sini adalah kajian keislaman. Kita pasti akan sampai pada pandangan Islam ya. Kita tidak bisa membiarkan ini kepada pandangan manusia saja. Nah, itu. Jadi kalau hakikatnya sebenarnya dalam Islam itu pasti segala hal yang buruk itu pasti diharamkan ya, ditolak ya dalam Islam. Pasti tidak dibenarkan. Kalau ada sesuatu yang dia akan mendatangkan keburukan pasti akan terus di mana di sini buruknya dari pandangan Islam tentang demokrasi ya. Jadi dalam Islam itu dia Islam itu menganggap manusia itu adalah ciptaan Allah ya. Itu yang pertama ya. Dan kemudian Allah itu dalam pandangan bukan dalam pandangan Islam ya. Allah itu menyatakan kepada manusia bahwa manusia itu diciptakannya dan kemudian dia tidak membiarkan manusia itu berjalan dengan hawa nafsunya sendiri di atas dunia ini ya. Berjalan dengan keinginan-keinginannya, enggak. Allah, kenapa demikian? Karena manusia itu makhluk yang sebenarnya tidak mampu untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah ya. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 262 ada disebutkan itu kan. Wa asa an takrahu sayan wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayan wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kalian itu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa saja kalian itu sangat mencintai, sangat suka pada sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Nah, itulah kita manusia menurut Allah ya. Jadi karena Allah itu adalah sifatnya Rahman dan Rahim, tentunya manusia yang sudah diciptakannya dengan kadar yang demikian, ya itu kan kadar dari Allah itu kan. Kita tidak akan bisa ya. Jadi sejenis apapun manusia ada di muka bumi ini, dia tidak akan bisa keluar dari ini. Dari frasa ini ya. Bahwa dia tidak bisa memastikan mana yang baik dan mana benar. Nah, sehingga ada kemungkinan salah dia pasti ada ya. Makanya dengan Rahman Rahimnya Allah menuntun manusia dengan sebuah tuntunan, yaitu yang kita kenal dengan syariat ya. Syariat kepada kita ya. Itulah tuntunannya. Sehingga dengan demikian itu ketika Allah membuat tuntunan itu, Allah langsung mengatakan bahwa dengan saya membuat aturan itu, maka kalian tidak boleh membuat aturan. Makanya itu kita lihat di dalam Al-Quran ada beberapa kali itu disebutkan Allah, inil hukmu illa lillah ya. Jadi yang pembuat aturan itu hanyalah Allah ya, tidak boleh yang lain. Kalau dia aturannya aturan berupa aturan tentang kehidupan ya, kehidupan. Kalau aturan-aturan yang berupa teknis itu enggak ada masalah manusia ya. Tapi kalau aturan tentang kehidupan itu tidak boleh manusia ya. Dan ini langsung ini bertolak belakang dengan demokrasi ya. Di mana demokrasi itu memindahkan tadi itu hak membuat hukum itu kepada manusia melalui parlemen tadi ya, DPR tadi ya. Dan mereka itu di parlemen DPR itu tidak pernah itu tidak diharuskan, bahkan mungkin tidak boleh ketika mereka membuat aturan itu dengan dengan membawa-bawa pandangan-pandangan dari Islam, dari Allah ya. Mereka tidak bagaimana sih ini ya, sehingga kemudian ketika mereka di Indonesia ini mereka menghalalkan adanya praktek-praktek ribawi di bank ya, itu kan dia bertentangan dengan pandangan Allah ya. Nah, dan kemudian membenarkan umpamanya
beredarnya alkohol ya, dengan kadar yang segini ya, itu bertentangan ya. Ya, jadi prinsip itu bertentangan. Kemudian ada lagi prinsip yang kedua tadi, kebebasan tadi itu sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam itu dia diatur, Allah mengatur manusia itu di seluruh aspek ya. Makanya kita kenal dia seluruh perbuatan manusia itu masuk dalam salah satu dari 5 kategori hukum ya, ahkamul khamsah tadi ya. Kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Jadi diatur semuanya, dari hal-hal yang besar sampai yang kecil-kecil diatur semuanya. Ya. Sehingga itu dia, ketika dia tadi itu ada kebebasan, maka kebebasan itu kebebasan yang tertolak dalam Islam. Nah, tidak dibenarkan dalam Islam, ada kebebasan seperti yang dianggapan demokrasi itu. Ya. Tapi kemudian kenapa kemudian kita ini akhirnya kita ini berdemokrasi itu kan? Jadi sebenarnya begini, dia demokrasi itu kan dia tidak bisa masuk ke suatu negeri dengan langsung demokrasi disampaikan. Nah, jadi harus masuk dulu pertama sebagai jalan masuk demokrasi itu, yaitu ke negeri itu diapakan dulu sekuler. Ya kan? Sekuler dulu yang dimasukkan pemikiran sekuler dalam negeri itu, karena sekuler itu kan dia Fasluddin Anil Hayah gitu kan, dia memisahkan agama dari kehidupannya. Sehingga dengan demikian ketika masyarakat di suatu negeri itu sudah menerima atau tidak keberatan dengan sekulerisme, artinya mereka sudah tidak keberatan lagi jika aturan-aturan itu bukan berasal dari Allah gitu kan. Nah, barulah kemudian demokrasi masuk. Masuklah demokrasi ya. Jadi ketika sekulerisme itu tidak ada suatu negeri, itu demokrasi itu susah masuk. Susah masuk itu demokrasi itu. Jadi harus demikian ya. Makanya kita itu yang pertama dulu munculnya sekulerisme ya. Sekulerisme. Baru kemudian masuklah demokrasi ya ke kita ya. Baru kemudian itu sesudah demokrasi itu baru mengikut di belakangnya tadi itu segala hal yang muncul dari kebebasan tadi ya. Apakah dia LGBT atau segala macam lah. Apakah dia tadi itu oligarki itu ya, semua masuk ya. Dan itu makanya dalam Islam itu ini sesuatu yang batil juga ya, batil juga. Dan kemudian ada perkara yang sebenarnya itu mereka itu dia para penganut demokrasi atau pejuang demokrasi ya, yang kita bilang itu mereka sebenarnya ketika mereka mengajak atau membicarakan demokrasi itu mereka itu menutupi sebagian ya. Jadi yang disampaikan mereka itu ke demokrasi itu adalah bahwa demokrasi itu kekuatan itu ada di tangan rakyat. Nah, itu kan kedaulatan di tangan rakyat ya. Kemudian dia di situ demokrasi itu disebutkan di situ dia hanya dari sisi adanya hak bagi setiap orang untuk menentukan siapa pemimpinnya. Ketika dia memilih pemimpin gitu kan, ada hak satu orang satu suara gitu kan. Nah, itu sehingga terlihat itu bagi masyarakat itu kan gak ada masalah. Nah, tapi kan itu ya tidak pernah itu ada umpamanya mereka itu yang pejuang demokrasi atau pendakwah demokrasi itu mengatakan demokrasi itu adalah sistem di mana perintah-perintah dan larangan Allah itu disingkirkan. Nah, nggak ada itu kan. Kalau mereka menyatakan begitu di negeri Islam, itu akan ditolak oleh kaum muslim ya. Tapi itu mereka sembunyikan itu. Nah, kemudian ada lagi yang mereka apakan tentang demokrasi itu mengapakan tentang mufakat. Ya, kita bermufakat, bermusyawarah. Ya. Nah, sehingga kemudian kita pun merasa ini mufakat, musyawarah ini kan bagian dari Islam. Ya. Tapi kita harus lihat dulu dia bukan cuma dari katanya aja. Kita harus melihat dulu praktek mufakat, musyawarah dalam demokrasi itu apa, bagaimana gitu kan. Apakah sesuai dengan Islam? Kalau ke dalam demokrasi itu segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Tidak ada yang tak bisa dimusyawarahkan. Kalau dalam Islam nggak boleh. Kalau sudah ada ketentuan dari Allah itu nggak boleh lagi musyawarah itu. Kalau ada riba haram nggak boleh lagi kita bawa ke musyawarah itu. Bagaimana ini riba? Bagaimana khamar haram ya nggak boleh. Ya. Jadi di situ dia. Sehingga kemudian musyawarah yang dalam demokrasi itu adalah musyawarah yang batil ya dalam pandangan Islam. Sehingga kemudian itu ya. Tapi kemudian kita lihat di tengah masyarakat, kadang-kadang banyak juga sih masyarakat yang menyadari tentang ini ya. Nah, tapi kemudian mereka mengatakan begini ya, ini adalah sudah menjadi keputusan pendiri bangsa. Ya.
Nah, kita ikutlah, gitu kan. Kalau kita tidak ikut berarti kita mengkhianati para pejuang yang dulu pendiri bangsa ini, nah, itu kan. Jadi kemudian masyarakat itu merasa ya oke lah ya, mereka sudah berjuang dua ini. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kalau dalam pandangan Islam tidak demikian. Siapapun itu kan, yang ketika dia menyatakan suatu pendapat, kita harus ukur dengan pandangan Islam, ya. Seperti di dalam Al-Baqarah ayat 170, Allah berfirman itu dengan itu, wa ija qila lahumut tabi'u bima anjalallah, ya. Ketika disampaikan kepada mereka, kalian ikutilah ini apa yang datangnya dari Allah ini, ya. Ya, di situ disebutkan qalu, ya, mereka mengatakan bal, ya, tidak. Mereka mengatakan tidak, ya. Nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ya. Kami tetap akan mengikuti apa-apa yang datang dari pendahulu-pendahulu kami, ya. Padahal Allah kemudian mengatakan awalau kana aba'uhum la yaqiluna say'an wala yahtadun, ya. Padahal itu tadi itu pendahulu-pendahulu mereka bukan orang-orang yang paham, ya, bukan orang-orang yang paham dan bukan juga orang-orang yang ini, yang yang mengikuti petunjuk. Nah, itu kan. Jadi di sini menunjukkan bahwa ini, ya, itu tidak boleh kita mengikuti demikian saja. Itu sesuatu yang buruk. Kita harus lihat dulu pendapat mereka itu adalah pendapat yang paham tentang Islam dan pendapat yang mengikuti petunjuk. Apakah petunjuk itu tentu kita tahu petunjuk itu Al-Quran, ya. Jalikal kitab la raiba fi huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau pendapat mereka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, oke, kita ikuti, ya. Tapi kalau bertentangan nggak boleh kita ikuti, ya. Tapi kemudian ada lagi pandangan di tengah masyarakat mengatakan begini, ya bagaimana lagi kan, kita sudah ada pemimpinnya, kita ikutilah. Nanti di akhirat nanti ya dia yang mengapa kita, dosanya ke mereka. Iya. Dia berkata demikian kan, ya mereka lah yang berdosa, kenapa mereka memaksa kita untuk begini ya. Nah, jadi di akhirat Allah ada menyampaikan di dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 66 sampai 68 itu disebutkan itu, ya, yauma tuqallabu finnar, ya. Ketika mereka itu nanti orang-orang ini dibolak-balikkan wajahnya di neraka, ya. Apa yang disebut bolak-balik itu? Ketika kita bolak-balik wajah itu kan dia berarti panik gitu. Udah panik kita, udah melihat apa itu api di neraka, udah panik itu kan. Mereka berkata, yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasul, ya. Mereka itu berkata di situ, ya seandainya saja kita dulu mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya. Ya. Jadi kenapa mereka itu sampai demikian itu? Di situ mereka mengatakan lagi mereka mengatakan Rabbana inna atokna, ya. Ya Allah, sesungguhnya kami sudah mentaati, mengikuti pemimpin-pemimpin kami, ya. Kemudian faddalluna bisabili, ya, dan mereka itu menyesatkan kami, para pemimpin itu, ya. Dan mereka itu mengatakan kepada Allah, meminta kepada Allah agar mengajab ini para pemimpin yang menyesatkan mereka itu dengan 2 kali ajab dari yang mereka dapatkan, ya. Karena mereka yang menyesatkan kami kok, ajablah mereka lebih banyak, gitu kan. Nah, itu gambaran bahwa pemimpin yang yang menyesatkan ini dengan yang disesatkan itu sama-sama di neraka kan. Walaupun si pemimpinnya nanti diajab Allah 2 kali, dia tetap kena ajab juga, ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan demikian, ya. Kita mengatakan ya dosanya di mereka, gitu kan, nggak bisa, ya. Jadi kalau makanya perlu kita itu bagi seorang muslim itu mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, gitu kan. Kalau mereka ajak itu kepada yang tidak benar, nggak boleh, kita harus berupaya untuk tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya, ya. Jadi itu, ya, dari sisi itu dia yang paling buruk tadi dari demokrasi itu adalah menyisihkan Allah sebagai pembuat hukum, dan kemudian mereka mengangkat manusia itu sebagai pembuat hukum, ya.
Dan itu di dalam hadisnya Rasulullah ada juga itu tentang riwayat cerita tentang ketika si Adi bin Hatim menjumpai Rasulullah, sementara dia memegang salib salib dan kemudian Rasulullah menyuruh dia membuang, mengatakan bahwa mereka itu orang-orang Nasrani itu dan Yahudi itu mereka itu menyembah rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Si Adi ini dia memang dia awalnya dia Kristen ini. Jadi si Adi ini karena dia orang Nasrani, dia tahu. Dia mengatakan enggak demikian ya Rasulullah, mereka tidak pernah menyembah rahib mereka itu, ya. Jadi Rasulullah menjawab, ketika para pendeta mereka itu menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan mereka mengikutinya, pendapat itulah penyembahan mereka terhadap ini, ya. Nah, jadi mengerikan itu kan. Nah, jadi dia kalau kita melihat dari sini ada unsur ketika kita kemudian tidak lagi menjadikan Allah pembuat hukum dan kemudian mengangkat manusia sebagai hukum, ada di situ unsur siriknya itu ada jadinya, ya kan? Unsur siriknya itu ada jadi situ. Tahu lah kalau udah sirik itu kan disebut itu salah satu dosa yang tidak terampuni, gitu kan? Sirik itu kan. Nah, kita tidak lagi menjadikan Allah sebagai membuat hukum, kita mengangkat manusia, ya, dan kita mengikutinya, gitu kan? Nah, kita mengikutinya hukum-hukum yang buatan manusia itu. Jadi saya kira itu mungkin. Ya saya kira itu aja penjelasan. Kalau umpamanya dia dari para pemirsa ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin kita akan bahas lagi di pertemuan kita berikutnya. Itu aja mungkin. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya itu tadi, ya, menarik sekali. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita pemirsa dan pemirsa Kifah Channel ya, dimanapun berada. Itu tadi dimana dari penjelasan Ustadz tadi, ya, bahwa demokrasi itu bukan berasal dari Islam dan banyak sekali keburukan yang ada pada demokrasi itu sendiri, ya. Di antaranya atau salah satunya tadi disebutkan adanya kebebasan yang menjadi persengketaan, ya, dan yang lebih berbahaya lagi, ya kan, demokrasi mengabaikan hukumnya Allah, ya. Sudah saatnya kita beralih ke apa-apa yang datang dari Islam. Ya, itu saja saya cukupkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung diklik aja di tombol komentar, ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره